Kita lanjutkan untuk yang nomor 21. Koefisien X kuadrat dan konstanta dari persamaan X pangkat 3 dikurangi 5X kuadrat ditambah X dikurangi 3 adalah, karena yang diminta itu koefisien, berarti kita melihat angkanya ya, angka di depan X kuadrat. Itu berapa? Min 5. Nah, bukan hanya 5 saja, tapi min atau negatifnya diikutkan. Gitu, min 5. Kemudian konstanta, berarti angka yang tanpa ada variabel, yang paling belakang biasanya. Nah, di sini min 3, bukan hanya 3 saja. Berarti jawabannya min 5 dan min 3, yaitu A. Nomor 22, bentuk sederhana dari bentuk aljabar seperti ini, yang mana berarti? Oke, berarti 5X kita kurangkan dengan 8X. Total menjadi berapa? Min 3X. Lalu plus 12Y sama plus 4Y. Total berapa? Plus 16Y. Kemudian min 10Z, min 7Z. Berarti total min 17Z. Jawabannya yang D. Paham ya? Mudah ya yang ini? Oke, kita lanjutkan untuk yang nomor 23. Nah, nomor 23 di sini ada 4 ya, ada 4 jawaban ini. Kita suruh ngitung hasil dari 2 dikalikan dengan 4X kurangi 5 dikurangi 5X tambah 7. Yang benar mana? Nah, berarti kita buka kurungnya dulu. 2 dikalikan 4X, 8X, kemudian dikurangi 2 kali 5, 10, dikurangi 5X tambah 7. Oke, berarti yang X kita gabung dengan X. 8X kurangi 5X, 3X, min 10 tambah 7, min 3. Nah, 3X min 3 yang mana? Yang kedua sama yang mana? Nah, yang keempat ini, kita kan bisa nulisnya dibalik tuh ini. Plus 3X itu kan bisa kita taruh depan, kemudian min 3 taruh belakang. Kan sama saja nanti ujung-ujungnya ya kan? Nah, berarti jawabannya 2 dan 4. Oke, jawabannya D. Gitu, paham ya nak ya? Lanjut yang 24. 2X. Nah, ini suruh ngitung hasil dari yang perkalian bentuk aljabar ini. 2X kita kalikan sama X dulu ya. 2X kuadrat, 2X kali 5 tambah 10X, min 2 kali X, min 2X. Kemudian yang belakang sama belakang, min 2 kali 5, min 10. Lalu kita gabung. 2X kuadrat, nah yang ini kita gabung. Berapa? 8X ya. Kemudian min 10. Jawabannya adalah yang C. Seperti itu. Paham ya nak? Oke, lanjut yang nomor 25. 18A kuadrat B dibagi 3AB adalah, nah hasilnya gimana? Yang angka kita bagi sama angka dulu. 18 bagi 3 itu berapa? 6. A kuadrat dibagi A. Jadi kita membaginya itu dengan variabel yang sama. Kalau variabel yang sama itu bagilah sama yang punya variabel sama tadi. A kuadrat bagi A, A. B bagi B berapa? 1. Nah, tidak usah kita tuliskan karena 6A dikalikan 1 kan tetap 6A. Oke, berarti jawabannya yang D. Mudah sekali bukan? 26, hasil dari 10 per 3X tambah 5 per 3X adalah, karena penyebutnya udah sama, berarti kita bisa gabung. Tinggal kita jumlahkan saja. 10 tambah 5 berapa? 15. 15 per 3X kita sederhanakan. Saling dibagi dengan berapa? Dengan angka 3. Berarti yang atas tinggal berapa? 5, yang bawah X saja. Jawabannya adalah A. Paham ya? 27. 4A per 3B dikurangi 4 per 2B. Nah, karena penyebutnya masih berbeda, kita samakan. Berapakah penyebutnya? Yaitu 6B. Nah, sekarang 6B dibagi dengan 3B. Berapa? 2. 2 dikalikan 4A. 8A kurangi 6B dibagi 2B berapa? 3. 3 kali 4, 12. Karena di sini merupakan kelipatan dari 2, angka-angka ini kan kelipatan 2 toh. Kita bagi semuanya dengan angka 2. Berarti berapa? 8A bagi 2, 4A dikurangi 12 bagi 2, 6. 6B dibagi 2 yaitu 3B. Oke, jawabannya adalah yang D. Gitu. Sekarang nomor 28. 6B per 5 dikalikan Hi per 2. Karena perkalian mudah sekali, jadi tinggal kita sederhanakan atau kita bisa mencoret yang pembilang dan penyebut jika ada yang bisa kita sederhanakan. Yang mana? Kita tuliskan ulang saja. Hi per 2. Nah, 6 kan bisa kita coret sama 2 toh? 6 bagi 2 berapa? 3. Nah, berarti yang atas apa? 3P Hi, ini Hi ya, per 5. Jawabannya yang C, seperti itu. 29, hasil dari 3X per 2 dibagi 6X kuadrat per 4 adalah,
Karena di sini berupa pembagian, berarti kita tuliskan ulang saja. Kita ganti dengan, baginya kita ganti dengan kali. Tapi kalinya kita tuliskan menggunakan titik aja nanti, biar berbeda dengan X di sini, ya kan. Dikali apa, berarti dibalik yang belakang. 4/6X kuadrat. Nah, lalu kita bisa sederhanakan. 4-nya sama 2. Di sini 2, di sini 1. 3-nya sama 6. Di sini 1, di sini 2. Karena saling dibagi 3, ya kan? Berarti yang atas tinggal apa? 2 kali X. 2X. Yang bawah 1 kali 2, 2. X kuadrat. Nah, 2 sama 2 masih kita bisa sederhanakan. 1-1. Kemudian yang atas kan di sini ada X. Kalau semisal X per X kuadrat itu berarti saling dibagi X. Yang atas tinggal X bagi X, 1. Yang bawah X kuadrat dibagi X saja tentunya. Karena ini tadi saling dibagi X. Oke, jawabannya berarti yang C. 30. Sekarang umur seorang adik 5 tahun kurangnya dari kakak ya. Berarti bisa kita tuliskan A sama dengan K dikurangi 5. Kemudian 5 tahun kemudian jumlah umur kakak dan adik menjadi 35 tahun. Berarti ketika kakak ditambahkan 5, tambah pula adik tambah 5 sama dengan 35. Karena di sini kan bilangnya 5 tahun kemudian. Berarti baik kakak maupun adik ditambahkan dengan 5. Nah, sekarang kita bisa jumlahkan K tambah A tambah 5 tambah 5 berapa? 10 sama dengan 35. Lalu K tambah A sama dengan 35 dikurangi 10 karena kan pindah ruas toh. K tambah A sama dengan 25. Nah, ini berarti persamaan pertama ini namanya. Kemudian ini persamaan kedua. Sekarang K plus A sama dengan 25 bisa kita ganti A-nya itu dengan K dikurangi 5, ya kan? Nih, Ibu kasih A-nya, itu kan K-5. Berarti K tetap Ibu tuliskan K dulu, ditambah A-nya kan mau diganti sama ini toh, K-5. Berarti A-nya ini diganti K-5, ya. Kemudian sama dengan 25. Lalu kita bisa gabung, K tambah K, 2K, dikurangi 5, 25. 2K sama dengan 25, lalu apa? Min 5 pindah ke kanan, tambah 5. 2K sama dengan 30, lalu K-nya berapa? 30 bagi 2, tentunya 15. Oke. Ketika kita bisa mencari K, kita juga bisa mencari A. Tadi kan diketahui bahwa A-nya itu K kurangi 5. Berarti A itu sama dengan 15 kurangi 5. A sama dengan 10. Oke, berarti sudah ditemukan adik itu 10 tahun. Ini tahun ya. Kemudian kakak itu adalah 15 tahun. Berarti yang pertama benar. Yang kedua, adik 15, kakak 20. Salah. Ketiga, jumlah umur adik dan kakak 25. Oke, kita cek. A tambah K. Kan tadi sebenarnya sudah diketahui juga. 25, yaitu 10 tambah 15, kan 25 ya. Berarti betul. Lalu, yang keempat, sekarang jumlah umur adik dan kakak 30. Salah. Jawabannya adalah 1 dan 3. 1 dan 3 itu jawabannya adalah yang, oh ya ini ada revisi yang A itu 1 dan 3 ya di pilihan gandanya yang benar. Berarti nomor 30 itu adalah A. Nah, coba kalian cermati ya, nomor 30 A itu kan 1 dan 3 kan? Ya, oke. Sekarang kita lanjut untuk yang 31. Penyelesaian persamaan X dikurangi 5 sama dengan 8 adalah mudah sekali. Berarti X ekuivalen dengan apa? 8 tambah 5. X-nya sama dengan berapa? Berarti 13. Ya, berarti nomor 31 jawabannya adalah D. Oke, kita lanjutkan untuk yang nomor 32. Agar kalimat 3X dikurangi 7 sama dengan 2 benar-benar, maka nilai X harus sama dengan berapa? Nah, kita selesaikan saja persamaan di sini. Berarti 3X sama dengan apa? 2 tambah 7. Pindah ruas kan tandanya jadi plus. 3X sama dengan 9. Kemudian X-nya berarti apa? 9 bagi 3. Ketemunya 3. Nah, 32 C.
33. 2x tambah 7 sama dengan 15. Ekuivalen dengan 2x sama dengan 15 dikurangi 7. Lalu apa? 2x sama dengan 8. X-nya berarti 8 bagi 2. Berapa? Ya, 4. Nah, pertanyaannya kan nilai dari X dikurangi 2. Artinya 4 dikurangi 2. Sama dengan 2, yaitu C. Paham ya? 34. 2/5X sama dengan 6. Karena di sini berupa pecahan, berarti kita harus kalikan dia dengan penyebutnya, yaitu dikalikan 5. 2/5X kali 5, otomatis ketemunya 2X. Sama dengan 6 dikalikan 5, 30. Ini ekuivalen. Berarti kalau mau mencari nilai X, sama dengan 30-nya dibagi 2. Berapa? 15. Betul. Mudah ya ini untuk materi PLSP-nya. Kita lanjutkan untuk yang nomor 35. Diketahui persamaan 7x tambah 8 sama dengan 4x tambah 17. Itu ekuivalen dengan 7x. Kan kalau variabel taruh di ruas kiri ya. Berarti 4x pindah ruas kiri jadi min 4x. Sama dengan ruas kanannya itu kan tadi ada 17. Kita tuliskan dulu. Kemudian plus 8 pindah ke ruas kanan jadi min 8. Bisa kita tuliskan ulang menjadi 3x, ya kan? 7x kurangi 4x kan 3x sama dengan 9. Kalau mau mencari nilai x, artinya gimana? 9 bagi 3. Ketemunya 3. Mana sih yang x-nya sama dengan 3? Nah, di sini 3. Ini sama 3 ya. Yang pertama sama yang ketiga. Kita lihat. 3 tambah 5 berapa? 8. Oke, betul. Yang di sini 2 kali x, artinya 2 kali 3. Sama dengan 6. Betul. Berarti 1 dan 3. Ya, jawabannya 35A. Pak Andi berumur 28 tahun ketika anaknya lahir. Artinya ini misalkan Pak Andi itu kan B, itu 28, kemudian anaknya Ibu misalkan A, itu 0, karena kan baru lahir ya. Nah, jadi kita lihat pernyataan yang pertama. Selisih umur Pak Andi dan anaknya selalu 28 tahun. Jelas benar ya, karena 28 kurangi 0 itu kan 28. Nah, yang kedua, umur Pak Andi 44 tahun ketika umur anak tersebut 16 tahun. Kita cari saja, kita cari selisihnya, 44 kurangi 16. 8, ini tinggal 3 kurangi 1, 2. Ya, yang kedua juga benar. Umur Pak Andi 2 kali umur anaknya. Yang ketiga Ibu tuliskan sini aja. Umur Pak Andi, Ibu misalkan B ya tadi. Umur Pak Andi 2 kali umur anaknya ketika anaknya berumur 26 tahun. 2 kali anaknya ketika anaknya berumur 26 tahun. Nah, sekarang 2 kali 26 berarti 52. Nah, umur Pak Andi apakah 2 kali umur anaknya ketika anaknya berumur 26 tahun? Kan Pak Andi 28 ya. 28 kali 2 itu 56. Harusnya ini kan salah ya, berarti kan tidak sama, berarti salah. Yang keempat, umur Pak Andi 2 kali umur anaknya ketika anaknya berumur 28. Nah, kalau yang ini kita cek nih 2 kali A. Jadi 2 kali 28. 56 kan? Ya, tadi kan umur Pak Andi kan 2 kalinya anaknya ketika umur Pak Andi 56. Nah, ya berarti dia benar. 1, 2, dan 4. Berarti jawabannya D. Oke, 37. Kita cari penyelesaiannya ya. Berarti di sini ruas kiri tinggal 2x lebih dari 3, min 5 pindah kanan berarti plus 5. Ekuivalen dengan 2x lebih dari 8. Ekuivalen x-nya lebih dari 8 bagi 2 berapa? 4. Ya, 37B. Oke, kita lanjut 38. Penyelesaian dari min 3x tambah 4 kurang dari x tambah 2. Berarti di sini yang variabel taruh kiri, min 3x, x-nya pindah kiri jadi min ya, min x, kurang dari 2, plus 4 pindah ke kanan berarti min 4. Min 3x min x berarti min 4x, kurang dari 2 kurangi 4 berapa? Min 2. Lalu kita jadikan ruas kiri jadi positif hanya x saja, karena kan kita mau nyari x-nya aja, tanda otomatis berubah. Nih, berarti tanda menjadi apa? Lebih dari berapa? Min 2/4. Artinya
ekuivalen X-nya lebih dari dengan min 2 bagi 4, yaitu 1/2. Kan jadi positif toh, min bagi min? Ya, jawabannya A. Kita lanjut 39. Himpunan penyelesaian dari 3x kurang 9 lebih dari 2x tambah 4 adalah, oke, kita taruh yang variabel di kiri, 2x pindah kiri min 2x, lebih dari 4, min 9 ke kanan, plus. Oke, plus 9 ya tadi. 3x kurangi 2x kan hanya 1x, atau hanya kita tuliskan x aja. 4 tambah 9, 13. Nah, kita cari HP-nya, atau himpunan penyelesaian. Apakah 13 dipakai? Tentu tidak. Berarti mulai dari berapa? 14, 15, 16, dan seterusnya. Jawabannya adalah yang D. Kita lanjut nomor 40 yang terakhir. Sebuah segitiga mempunyai alas 2x kurangi 1 cm, tingginya 6 cm. Luas tersebut, luas segitiga itu tadi tidak lebih dari 33 cm persegi. Maka nilai x berapa? Kuncinya kan di sini ada kata-kata luasnya tidak lebih dari 33 cm persegi. Berarti kita bisa tuliskan luas segitiganya itu apa? Kurang dari sama dengan 33 ya. Karena nggak boleh lebih dari 33. Tapi kalau 33 boleh. Luas segitiga rumusnya apa? Setengah adalah kali tinggi. Nah, sekarang kita tuliskan saja di sini alasnya itu berapa alasnya? 2x kurangi 1 ya. Kemudian tingginya berapa tadi? 6. Oke. Nah, karena di sini kita menjumpai suatu pecahan, yaitu di situ ada dan tertera 1/2, ya kan? Jadi, kita kalikan saja kedua ruas dikalikan dengan penyebutnya, yaitu dikalikan dengan 2. Setengah kali 2 berarti berapa? 1 ya, berarti kita tuliskan yang ini saja. 2x kurangi 1 masih dikalikan dengan 6. Kurang dari sama dengan 33 pun juga dikalikan dengan 2, yaitu 66. Nah, sekarang kita coba sederhanakan ruas kiri dan kanan menjadi yang paling sederhana. Karena di sini ada angka 6 dan di sini 66, berarti mereka berdua bisa saling dibagi dengan 6. Oke. 6 bagi 6, 1. 6 bagi 6, 11. Berarti ruas kiri ketika 2x dikurangi 1 dikalikan 1, yaitu tetap 2x kurangi 1. Kurang dari sama dengan 11. 2x kurang dari sama dengan 11. Kalau min 1 pindah ke kanan jadi plus 1. 2x kurang dari sama dengan 11 tambah 1, 12. X-nya kurang dari sama dengan 12 bagi 2. Atau bisa kita tuliskan X kurang dari sama dengan 6. Oke. Nah, sekarang kita cek nih. Kalau semisal X-nya kurang dari sama dengan 6, itu ada batasannya nggak ya? Nah, di sini kan antara A sama B nih, yang kurang dari sama dengan 6. Kalau yang A itu ada batasannya. X-nya itu harus lebih dari 0. Mulai dari berapa? 1 ya berarti kalau di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6 berarti. Nah, sekarang kita cek si alasnya. Alasnya itu kan harus lebih dari 0. Di sini 2x kurangi 1. Lebih dari 0. Nah, kemudian berarti kita bisa tuliskan 2x lebih dari 1, x-nya lebih dari 1/2. Nah, jadi x-nya itu kita mulai dari 1/2. Jadi harus ada batasannya, yaitu yang tepat adalah yang A. Seperti itu. Oke, karena semisal nanti termasuk bilangan bulat, nah kalau konteksnya bilangan bulat, berarti kan ini yang A itu HP-nya mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. 6 terpakai juga. Ya, gitu. Tapi nanti ketika ada option yang menuliskan, misal Ibu tuliskan yang E ya, 1/2, di sini X, ini 6. Nah, anak-anak memilihnya yang seperti ini aja ketika nanti ada option yang kayak gini. Namun kalau konteksnya bilangan bulat, berarti boleh kita menjawab yang A, seperti itu. Jadi, jawabannya yang A ya, gitu. Oke, sekian pembahasan soal PHS paket 2 dari Bu Nani. Kurang lebihnya Bu Nani mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk anak-anak dan semoga anak-anak bisa memahami dengan baik. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.